Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Hadirin hadirat segenap jemaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dirahmati Allah. Begitu juga segenap mustami'in atau pendengar setia Radio Mujahidin FM dimanapun berada yang dirahmati Allah. Mengawali kajian zuhur yang singkat ini, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Siang ini Allah menakdirkan kita untuk hadir di masjid kebanggaan kita ini untuk bersama-sama menunaikan sholat zuhur. Semoga ibadah yang baru saja kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tak lupa mari kita mengirim salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita seluruh umat dan pengikut beliau. Amin. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita sama-sama menyimak dan sedikit mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-100. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Ayatnya pendek. Maaf diulang, bukan termaktub di dalam surah Al-Anbiya, tapi di dalam surah Toha ayat ke-34. Surah Toha ayat ke-34. Kita ulangi ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah, mujriman, masih dalam keadaan punya dosa, fa inna lahu jahannam, maka balasan bagi dia adalah neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka jahanam itu orang tersebut kondisinya tidak mati dan juga tidak hidup. Nah, setengah mati, setengah hidup. Dikatakan mati, hidup. Dikatakan hidup, mati. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah. Ini peringatan Allah kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, agar tidak terlena dengan dosa, tidak terlena dengan masih hidupnya kita. Ini, kalau kita terlena, oh saya ini masih muda, saya sehat, saya tidak punya penyakit,
Terlena kita. Karena terlena dengan umur yang masih muda, tenaga yang masih kuat. Lalu berbuat dosa, baik disadari maupun tidak disadari. Lalu tiba-tiba Allah menjemputnya secara tiba-tiba. Dia kembali kepada Allah, meninggal mujriman dalam keadaan berdosa. Ini bahaya ini Pak, bahaya. Kalau seperti ini terjadi pada diri kita. Apakah itu terjadi pada orang-orang, pada manusia? Oh, bisa terjadi. Bisa terjadi. Bapak dan Ibu sekalian, corona ini memang virus mematikan. Sudah jutaan. Kemarin saya khutbah Jumat di sini, saya sedikit ngasih datanya. Sudah 100 juta orang lebih, Pak. 100 orang juta lebih meninggal. Itu corona, virus corona. Tetapi para ahli menyatakan lebih bahaya lagi dan lebih tiba-tiba lagi datangnya, yaitu penyakit jantung, serangan jantung. Serangan jantung. Kalau kita kena virus, Pak, kan tanda-tandanya jelas. Batuk, pilek, sesak napas, suhu badan tinggi. Itu jelas. Masih sempat kita, Pak, berobat, masih sempat bertaubat, masih sempat banyak yang kita dapat lakukan. Tetapi kalau serangan jantung, dibuatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Kemarin tetangga saya, cuma beberapa rumah dari rumah saya, itu tiba-tiba tidak ada tanda-tanda sebelumnya, tiba-tiba merasa sakit dadanya, beberapa menit kemudian meninggal dunia. Makanya serangan jantung itu masih pembunuh nomor 1 di dunia. Nah, kalau terjadi seperti ini sementara kita belum bertaubat, belum sempat bertaubat, sementara kita masih banyak dosa, datang kepada Tuhan kita mujriman dalam keadaan berdosa, belum sempat bertaubat, mau gimana? Taubat sudah tertutup. Taubat bagi yang bersangkutan sudah tertutup. Tidak ada lagi taubat baginya berlaku. Tidak ada. Ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, sudah tidak ada lagi pintu taubat baginya. Tidak bisa. Makanya Allah wanti-wanti, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Berat siksaan Allah. Masuk neraka jahanam yang kondisinya la yamutu fiha wa la yahya. Ibaratkan mati tak mati, hidup tak hidup, antara hidup dan mati. Begitulah kondisi ketika orang disiksa di dalam api neraka. Seperti itu. Makanya Rasulullah memberikan contoh kepada kita agar kita kembali kepada Allah bersih tanpa dosa di setiap waktu, di setiap detik istighfar. Sebab Allah mau nyabut nyawa kita, Pak. Tidak ada janji. Kalau memang Allah mau, tidak diberi tanda-tanda sebelumnya. Ini. Makanya Nabi itu mempersiapkan diri dengan istighfar setiap saat. Bahkan Nabi bersumpah, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesungguhnya aku beristighfar dan tobat kepada Allah aksar min sab'ina marratan fil yaum. Lebih dari 70 kali sehari semalam Nabi. Ada hadis lain menyatakan 100 kali. Nabi yang maksum, terpelihara dari maksiat mungkarat, masih sebegitu banyaknya istighfar. Nah, sementara kita yang berkubang dengan dosa, maksiat, mungkarat, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, semuanya menjadi produsen dosa. Nah,
tentunya harus lebih banyak. Khawatir ini tiba-tiba ajal menjemput kita. Kalau ini terjadi, kita masuk ke dalam alam barzakh, meninggal dunia masih dalam keadaan berdosa, sementara kita sudah tidak bisa bertaubat, tidak bisa menolong diri kita lagi. Siapa yang harus datang menolong? Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, yang bisa datang memberikan pertolongan adalah yang masih hidup ini. Yang masih hidup harus memberikan pertolongan kepada yang bersangkutan. Jangan dibiarkan seperti itu. Makanya ada fardu kifayah, dimandikan, dikafani, disolati. Di dalam solat, di takbir yang ketiga, Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dalam rangka menolong si mayat, Pak. Siapa tahu dia masih punya dosa, supaya dia kembali kepada Allah tanpa dosa lagi. Itu yang hidup ini, Pak, yang harus memberikan pertolongan. Disuruh ziarah kubur. Nabi setiap malam, Pak, ziarah kubur ke Baqi. Di atas kuburan Baqi, apa yang Nabi katakan? Allahumma ufir li ahlil baqi'il gharqad. Ya Allah, ampuni penduduk kuburan Baqi ini. Nabi kepengen menolong, siapa tahu penduduk Baqi itu masih ada yang berdosa. Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat menjadi salah satu rukun khutbah. Nah, kok khotib kan di rakaat kedua, Pak, Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min. Itu rukun khutbah. Tanpa itu khutbah tak sah. Dari situlah ya, kita yang hidup diamini oleh jemaah bisa menolong yang sudah meninggal. Allah merintah lagi kepada kita untuk berdoa kepada saudara-saudaranya yang telah lalu. Saudara-saudaranya generasi-generasi sebelumnya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Itu semuanya media-media bagi yang hidup ini untuk menolong saudara-saudaranya yang sudah meninggal. Siapa tahu ada di antara saudara kita yang datang kepada Tuhannya mujriman dalam keadaan berdosa. Dia sendiri sudah tidak bisa melakukan taubat, sudah tidak bisa mengucapkan istighfar, karena pintu taubat baginya sudah tertutup. Kita yang masih hidup inilah yang wajib menolongnya dengan cara memohonkan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Bahkan, Pak, Ibu, kepada orang yang barusan kita solati, kita harus mempersaksikan kepada orang ramai. Persaksikan, kata Nabi, orang meninggal ini adalah orang baik. Kan kita ngomong begini, Pak Imamnya, saksikan saudara-saudara bahwa mayit ini min ahlil khair. Kan begitu. Saksikan mayat ini adalah orang baik. Kalau sudah 40 orang menyaksikan orang ini orang baik, maka yang bersangkutan diampuni dosanya. Itu yang hidup semua, Pak, menolong yang sudah meninggal dunia. Bayangkan, Pak, andai kata tidak ada yang menolong, kita meninggal sendiri, tidak ada yang mendoakan kita, kemana kita? Sementara amal kita sudah putus. Kecuali kita punya amal jariah, punya ilmu bermanfaat, punya anak yang soleh dan soleha. Kalau tak punya itu, Pak, hanya mengharapkan ya, kerelaan saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih hidup. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita hati-hati, jangan terlena dengan badan yang masih sehat, jangan terbuai dengan umur yang masih muda. Ajal tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal jenis kelamin. Kalau memang sudah sampailah yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nah, iringi terus nafas kita dengan ucapan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saatnya Allah mengambil, kita pulang kepada Allah
dalam kondisi tanpa dosa. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mengorientasikan hidup kita kepada akhirat, senantiasa mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang sangat pasti, yaitu kematian, dengan senantiasa beristighfar kepada Allah agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci tanpa dosa. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf andai kata ada hal-hal yang tak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.